Pembahasan soal ASTS latihan. Nomor 1. Perhatikan tabel berikut ini. Ada toko namanya Berkah, harga beli 20.000 dan harga jual 50.000. Karena dia membeli 20.000 dan menjual 50.000, maka Berkah untung. Sedangkan Maju harga beli 30.000, jual 40.000, ini juga untung. Sehat harga beli 40.000, harga jual 30.000, berarti mengalami rugi. Bagus harga beli 50.000, harga jual 50.000, berarti sama, ini impas. Kita bahas nomor 2 ya. Oke, lanjut kita nomor 2. Di sini diketahui harga beli atau harga beli HP 100.000. Kemudian harga jual, karena ini harga jualnya per kilo, berarti 2-nya dikali 25.000, terus ditambah 3 kilo kali 10.000, berarti 2 kali 25.000 itu 50.000, ditambah 3 kali 10 30.000, berarti totalnya 80.000. Artinya ini karena harga beli dengan harga jual, itu harga jualnya 80.000 sedangkan harga belinya 100.000, maka ruginya adalah 20.000. Oke, itu jawaban nomor 2. Sekarang kita coba menjawab nomor 3. Caca membeli 4 kg beras dengan harga 40.000. Jika ia jual 12.000 per kilo, maka Caca mengalami untung atau rugi. Oke, harga beli dulu 4 kilo 40.000, berarti harga jualnya 12.000 per kilo, berarti 4 kali 12.000, karena ada 4 kilo. 4 kali 12 48.000, berarti mengalami untung. Untungnya adalah 8.000. Dari 40.000 ke 48.000 berarti untung 8.000. Itu untung keseluruhan. Kalau dicari per kilonya ya berarti kalau untung per kilo itu 8.000 dibagi 4, karena ada 4 kilo berarti jadinya 2.000. Oke, sekarang kita bahas yang nomor 4. Fafa membeli 4 buah pulpen, harganya 16.000. Harga sebuah pulpen agar untung 15.000. Karena ini pertanyaannya untung 1.500 per buah, maka kita buat per buah aja. Ke harga beli per buah, jadi 16.000 dibagi 4, atau harganya 4.000 per buah. Kemudian harga jualnya adalah 1.500. Untungnya adalah 1.500. Berarti biar untung ya jualnya lebih tinggi. Berarti 4.000 ditambah 1.500 atau 5.500. Berarti ini harga jual pulpen itu 5.500.
Oke, soal berikutnya, soal nomor 5. Harga beli, harga jual, keterangan. Berarti kita cari untung atau rugi. Oke, kita bahas ya. Di sini karena harga beli 60, harga jual 50, maka ini mengalami rugi. Ruginya itu 10.000. Harga beli 120.000, harga jual nggak tahu, rugi 20.000. Karena rugi 20.000, maka ini jualnya lebih sedikit. Berarti harga jualnya 100.000. Ini belakang koma itu 00 itu tidak membentuk nilai ya. Jadi ini hanya lambang aja, tidak perlu dipikirkan. Terus ini harga jual 70.000, untung 10.000, berarti harga belinya ya awalnya adalah 60.000. Video soal nomor 1 sampai soal nomor 6. Gino membeli lemari baju Rp 300.000, kemudian ia jual Rp 330.000. Persentase untungnya itu PU ya, PU itu kan untung dibagi harga beli dikali 100%. Karena awalnya 300.000 dijual 330.000, maka untung 30.000. Dan harga belinya itu awalnya adalah beli 300.000 kali 100%. Kita coret nolnya 3 atas. Terus 02 ini juga saya coret dengan sini. Nah, berarti tinggal 30 bagi 3%. Nah, kalau 30 bagi 3 itu jelas 10%. Soal nomor 7. Doni membeli sebuah baju Rp 40.000. Jika ia jual dengan keuntungan 20%, harga jual sebuah baju. Ini bisa pakai rumus ini nih. HJ sama dengan 100 plus PU per 100 kali harga beli. Di sini kan untungnya adalah 20 per 100. Nomor 7 itu harga jual baju adalah 40.000. Berarti 100 tambah 20 itu 120 per 100 kali 40.000. Coret 02 ini dengan bawah. Jadi tinggal 120 kali 400. 02 ya. 12 kali 4 itu 48. Nolnya ada 3, berarti 1, 2, 3. Berarti ini harga jualnya adalah 48.000 nomor 7. Sekarang kita bahas yang nomor 8. Soal nomor 8. HK membeli mesin cetak Rp 500.000. Jika ia hanya membayar 400.000, persentase diskonnya berapa? Kalau persentase diskon itu rumusnya atau PD sama dengan diskon per harga sebelum kali 100%. Karena di sini HK membeli Rp 500.000, berarti ini harga sebelum.
Kemudian ia jual, ia nyembayar 400.000, berarti mendapat potongan sebesar 100.000 atau diskonnya 100.000 kali 100%. Ini bisa coret semua nih, 1,345 sama yang atas 1,345. Berarti tinggal 1 kali 100 itu 100 dibagi 5. Jadi 10 bagi 5 itu 2 tambahin 01, berarti 20%. Soal nomor 9. Idris membeli buku ringkasan Nahwu Shorof di toko Berkah, tertulis harga 30.000. Jika toko memberi diskon 60%, harga setelah diskon. Nah, karena toko memberi diskon 60%, maka kita hanya membayar 40% dari harga sebelumnya, yaitu 30.000, atau dapat ditulis 40/100 kali 30.000. Coret 02, tinggal 40/1, nggak usah tulis ya satunya, kali 300. Berarti 4 kali 3 itu 12 tambahin 00, berarti 12.000. Nomor 10. Jamal membeli sebuah topi dengan diskon 40%. Jika ia membayar 36.000 harga sebelum diskon. Nah, ini kita bisa menggunakan rumus Kak. Harga sebelum diskon itu bisa pakai rumus 100/100 min PD kali harga setelah PD ya. Nah, 100 dikurangi 100/100 dikurangi PD nya, diskonnya 40, berarti 40 kali 36.000, karena harga setelah membayarnya 36.000. 100/100 kurangi 40 itu 60 kali 36.000. Coret dulu nolnya, jadi tinggal 100 kali 360/6. Ini nolnya hilangnya 1 aja ya, berarti ini masih ada. Nah gini, ini 36 bagi 6 sama dengan 6, berarti jadinya 6, nolnya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, berarti 1, 2, 3, 4 atau 60.000. Berarti harga sebelumnya 60.000. Oke, itu sekian nomor 1 sampai nomor 6 sampai 10. Kita bahas nomor selanjutnya, yaitu nomor 11. Lengkapilah tabel berikut ini. 51 kilo, brutonya neto 50 kilo, berarti taranya adalah, tara itu selisihnya berarti 1 kilo. Ini yang paling besar bruto ya. Di sini diketahui neto 120, tara 30. Berarti brutonya itu lebih besar ya, tinggal ditambahkan neto tambah tara, 120 tambah 30 berarti 150. Kemudian yang nomor 3, di sini brutonya 240, netonya tidak tahu, taranya 20. Karena brutonya 240, berarti neto itu selisih dari taranya, berarti adalah 220 mil.
Kalau ini 150 gram ya, maaf. Nah, itu jawaban nomor 11. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu nomor 12. Oke, kita bahas nomor 12. Berat bersih disebut juga dengan, berat bersih itu neto, berat kotor itu bruto. Bruto adalah neto ditambah tara. Oke, kita bahas soal nomor 13. Kiko membeli sebuah botol kemasan Aqua neto 220 ml. Kemudian setelah ditimbang, beratnya adalah 250 ml. Persentase taranya adalah, berarti ini nomor 13 netonya 220, berarti brutonya adalah 250. Oke, ulang ya. Di sini berarti taranya adalah selisih dari neto dan bruto, yaitu 30. Kalau mencari persentase tara atau PT, itu tara per bruto kali 100%. Berarti taranya 30, brutonya 250 kali 100%. Corek dulu nih, 100 sama 25 itu 4 dengan 1. 25 kali 4 kan 100. Nolnya corek, berarti ini tinggal 3 kali 4 atau 12%. Ini ketemu taranya 12%. Sekarang kita bahas nomor 14. Loli menabung sepeda listrik 3 juta. Jika PPN-nya 10%, harga sepeda listrik setelah pajak, berarti harganya itu semakin besar atau jadinya ditambah, atau 100 tambah 10%, atau ini rumusnya dulu, 100 tambah PPN per 100 kali harga sebelum, atau harga belinya sebelum dia mendapat kenapa aja ya. Ini 100 ditambah PPN-nya itu 10 per 100 kali harga sebelumnya, di sini 3 juta. Di 100 tambah 10 per 100 kali 3 juta. Corek dulu nolnya 2. Nah, berarti ini kita dapat menghitung 11 kali 3 itu 33. Nolnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Tinggal menuliskan. Nah, berarti 3.300.000. Nomor 15.
Momo menabung Rp 90.000. Jika setelah 10 bulan menabung uangnya menjadi 107.000, besar bunga yang diterima. Bunga itu ya berarti nabung setelahnya, tabungan akhirnya dikurangi dengan tabungan awal. Berarti 107.000 dikurangi 90.000. Kalau 100 kurangi 90 kan 10 ya. Berarti tambah 7.000 atau mendapat bunga 17.000. Nomor 16. Nini bekerja sebagai guru dengan gaji tiap bulan 1 juta. Jika dikenakan pajak penghasilan 10%, tentukan gaji setelah dipotong pajak. Ini gajinya semakin kecil, berarti rumusnya juga semakin kecil. Atau dikurangi 100 min PPh per 100 kali gaji sebelum. Berarti 100 dikurangi, di sini PPh-nya 10 per 100 kali gaji sebelumnya itu 1 juta. Oke. 100 kurangi 10 90 per 100 kali 1 juta. Atau kalau kita cari 0 itu ya. Nah, tinggal 9 kali 1, 9, nolnya 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 atau 900.000. Berarti gajinya dari yang awalnya 1 juta menjadi 900.000. Oke, selanjutnya kita bahas nomor 17. Elang meminjam uang 4 juta dengan persentase bunga 6% per tahun selama 10 bulan. Besar angsuran tiap bulan yang harus dibayar. Berarti kita harus tahu dulu pinjaman akhir berapa. Pinjaman akhirnya berapa kita harus tahu dulu. Nah, sebelum mencari pinjaman akhir, kita cari bunga yang didapat oleh elang. Itu rumusnya N per 12 kali P per 100 kali pinjaman awal atau TA. Di sini lama menabungnya N-nya itu 10 bulan per 12 kali P-nya itu persentasenya 6%, berarti 6 per 100 kali tabungan awalnya yaitu 4 juta. Nah, coret aja 02. Berarti tinggal kita hitung yang atas, 1 kali 6 kali 4 itu 24. Kemudian nolnya kita ikuti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 per 12. Berarti kita dapat menghitung 24 bagi 12 itu 2 atau 200.000. Berarti pinjaman akhirnya atau tabungan akhirnya awalnya itu 4 juta ditambah 200.000 atau 4.200.000. Karena pertanyaan itu angsuran tiap bulan, berarti dia harus mengangsurnya, angsurannya adalah 4.200.000 diangsur tiap bulan. Karena ini minjam 10 berarti dibagi 10 atau 420.000. Jadi dia pinjamnya adalah 420.000. Itu jawaban nomor 17. Oke, kita lanjut soal nomor 18.
Oke, nomor 18, perhatikan gambar berikut ini. Hubungan garis AB dengan CD. AB dan CD jelas sejajar ya. Hubungan garis BC dengan GH. BC dan GH bersilangan karena tidak ketemu di satu titik dan tidak sejajar juga. Terus nomor 19, hubungan dua garis dan penerapannya. Sejajar, ini penerapannya di rel kereta api ya. Berpotongan, itu contohnya di persimpangan atau di perapatan atau di pertigaan. Terus bersilangan, berarti ini contohnya jalan layang, jalan tol itu jalan layang bersilangan. Soal nomor 20, perhatikan gambar di bawah ini. Hubungan AC dan DF itu sejajar. BC dan CF berarti bertemu di C itu berpotongan. AB dan CF ini berarti bersilangan. Oke, itu untuk jawaban nomor 19 sampai 20. 18 sampai 20.